Sempat surut, permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir luapan Kali Ciliwung. Sempat surut hingga tersisa 40 cm. Hari ini ketinggian banjir di kawasan Kampung Pulo kembali meningkat hingga mencapai 1 meter lebih. Selain curah hujan tinggi, banjir juga terjadi karena luapan Kali Ciliwung imbas kiriman dari Bogor. Karena pada Senin malam terpantau Bendung Katulampa sempat naik dari normal menjadi status siaga 3. Meski air kian tinggi, kebanyakan warga memilih untuk bertahan menunggu air surut. Banjir juga merendam permukiman warga di Gang Mawar, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lebih dari 70 rumah warga terdampak banjir. Beginilah visual udara kondisi banjir di permukiman warga yang bersebelahan dengan Kali Bekasi. Sebanyak 70 rumah warga terendam banjir di Jalan Kartini, Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur. Saat ini ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir ini sebagai akibat dari luapan Kali Bekasi. Kalau di bawah. Setinggi apa? Berapa tingginya? Lebih dari semeter ada, Pak? Lebih. Saya aja tenggelam kalau ini. Barang kerendam semua dong, di bawah? Di bawah kerendam kecuali yang tingkat rumahnya. Paling di sana di parkiran, Pak. Saat ini di rumah masih ada yang bertahan? Masih ada itu mertua, mama. Oh gitu. Ini kenapa milih bertahan? Ini kan banjir tinggi nih. Apa karena cepat surut atau gimana? Usahanya di sini. Karena kan di sini kita punya pabrik tempe, tahu. Oke. Rata-rata ya di sana ini ya. Iya, kalau di bawah kebanyakan tahu sama tempe. Produksi itu. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Jakarta dan sekitarnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeang dan juru kamera Anggi Maindarwan di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, serta Alexander Blegur di Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Kebon Pala terlebih dahulu. Selamat siang, Zefanya. Bagaimana kondisi banjir siang ini? Apakah air kian meninggi, Zefanya? Ya, selamat siang Imron. Kalau justru di kawasan Kebon Pala ini air sudah semakin surut, berangsur surut. Ini kalau dari titik saya melaporkan, saya akan mengajak Anda mungkin mengarah ke area lebih dalam di Kebon Pala. Kalau Anda lihat di ujung sana itu ada tiang yang menunjukkan meteran ketinggian air. Nah, kalau tadi pagi itu ketinggian airnya masih di sekitar 75 cm yang mau menuju ke zona kuning begitu ya. Kalau sekarang ini ketinggian air sudah di sekitar 50 cm atau sudah berada di zona hijau, artinya di sini warga situasi banjirnya ini sudah semakin lebih surut begitu dibanding sebelumnya. Nah, memang untuk di kawasan Kebon Pala ini ada sekitar 4 RW yang terdampak, tapi yang paling parah ini memang RW 4 dan RW 5, kurang lebih sebanyak 120 rumah ini terdampak banjir di kawasan Kebon Pala ini. Memang kalau dari kesaksian Ketua RW 4 ini menyatakan untuk volume air ketinggiannya ini memang masih dinamis begitu karena air bisa tiba-tiba meninggi lagi, tiba-tiba bisa surut lagi. Ini semua tergantung bagaimana situasi dari Kali Ciliwung yang berada tepat di sebelah kawasan pemukiman Kebon Pala ini. Tapi sejauh ini Imron, warga ini masih sama-sama berusaha untuk membersihkan rumahnya karena kalau melihat dari ketinggian air ini rata-rata banyak yang masuk ke dalam rumah warga ya airnya, sehingga memang membutuhkan waktu untuk membersihkannya. Tapi kalau tadi kami juga bertanya apakah warga ini ada yang diungsikan ke pos-pos tempat, tapi sepertinya tidak ada warga yang memilih untuk diungsikan karena memang rata-rata rumah di kawasan Kebon Pala ini memiliki 2 tingkat. Jadi ketika banjir warga ini ada yang bisa mengungsikan dirinya di lantai 2 rumah mereka.
Dan tadi juga kami melihat dari BPBD Jakarta, kemudian Polda Metro Jaya, ini sudah ada yang berdatangan untuk memberikan bantuan, khususnya tadi bantuan berupa makanan ini yang paling dibutuhkan oleh warga, ini juga sudah diterima dengan baik oleh warga di RW 4 dan RW 5 ini. Tapi memang yang menjadi catatan, Imron dan juga saudara, banyak warga ini yang juga menantikan bantuan berupa pengobatan medis begitu, seperti misalnya untuk kulit, obat untuk kulit, karena banyak warga ini yang seringkali merasa gatal-gatal ketika terdampak banjir ini, apalagi khususnya untuk anak-anak ini juga rawan demam, sehingga untuk bantuan berupa medis, pengobatan ini masih dinantikan oleh warga setempat di Kebonpala ini. Dan juga tentu kalau tadi kami bertanya kepada warga setempat ini, mereka juga sangat menantikan adanya penanganan dari Pemprov Jakarta, di mana pada saat itu Pemprov Jakarta ini juga sempat menjanjikan agar warga di Kebonpala ini bisa direlokasi tempat tinggalnya begitu. Nah, ini yang juga masih dinantikan oleh warga setempat agar kiranya relokasi bisa segera dilakukan, karena pendataan sudah dilakukan, tinggal bagaimana nanti proses eksekusi relokasi warga ini dapat segera dilakukan di warga Kebonpala ini. Imron. Baik, hingga siang hari ini ketinggian air sudah semakin surut, hanya mencapai 50 cm, dan berdasarkan data hingga siang hari ini sebanyak 120 rumah di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur terdampak banjir. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Anggi Mendarwan. Dari Kebonpala, Jakarta Timur, kita beralih ke Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Alexander Blegur di sana. Selamat siang, Alex. Bagaimana dengan kondisi banjir terkini di kawasan Margahayu? Ya, Imron dan saudara, memang jika dibandingkan dengan kondisi pada pagi hari tadi, memang banjir di perumahan atau di pemukiman warga di jalan atau Jalan Kartini di Gang Mawar 6 RT 8 RW 3 Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur ini memang berangsur surut. Jika tadi pagi tempat saya melaporkan, memang saya berada di atas seperti itu, di atas jalan pemukiman warga. Namun saya saat ini bisa bergerak maju agak sekitar 2-3 meter ke pemukiman warga di Gang Mawar. Dan saat ini memang seperti tepat di belakang saya, kondisi masih meski masih surut, tapi ketinggian air masih sekitar 50-1 meter. Terutama di bagian belakang atau di sisi kiri saya tempat melaporkan ini, memang di bagian belakang ini aliran Kali Bekasi yang memang ketinggian airnya ini mencapai 1 meter lebih. Namun saat ini warga juga sudah yang rumahnya berangsur surut, kondisi banjirnya ini berusaha melakukan bersih-bersih, karena memang pasca banjir yang kondisinya perumahannya ada di kontur paling tinggi ini menyisakan lumpur, sehingga warga berusaha membersihkan lumpur tebal yang terbawa dari pasca banjir akibat luapan Kali Bekasi. Imron. Blegur, tadi Anda katakan banjir ketinggiannya 50 cm hingga mencapai 100 cm. Lalu bagaimana, apakah warga di sana memilih bertahan setidaknya di lantai 2 rumah atau mengungsi, Blegur? Ya, memang pemukiman warga di Gang Mawar ini merupakan pemukiman yang kerap dilanda banjir, namun bukan dari banjir lokal atau banjir yang mengguyur wilayah Kota Bekasi. Namun banjir yang kerap terjadi di pemukiman warga di Gang Mawar ini terjadi karena memang air kiriman dari hulu, yaitu dari Kabupaten Bogor, yang memang mengalir ke Kali Bekasi, sehingga Kali Bekasi tidak menampung debit air yang tinggi hingga meluap ke pemukiman warga di Gang Mawar ini. Saat ini memang sebagian warga di pemukiman Gang Mawar ini mayoritas memang rumahnya ini berlantai 2, dan masih banyak warga yang memang memilih bertahan di lantai 2 karena memang banjir yang kerap kali mereka alami ini sudah menjadi langganan. Namun jika warga yang rumahnya tidak berlantai 2, mereka memilih mengungsi mandiri ke tempat yang lebih tinggi atau tetangga yang memang kondisinya ada di konturnya ini ada di atas. Dan hingga saat ini juga warga belum, dari pantauan kami dari Selasa pagi tadi, memang belum ada bantuan dari pemerintah Kota Bekasi, baik itu makanan siap saji bagi warga yang terdampak COVID maupun bagi balita memang yang memerlukan pampers, popok seperti itu maupun susu. Imron.
Blegur, tadi ada katakan 75 warga gitu ya terdampak banjir di kawasan Margahayu Bekasi Timur. Lalu mobilitas warga di sana seperti apa? Termasuk akses jalan apakah masih bisa dilalui atau sama sekali terputus? Ya memang di Gang Mawar ini ada sekitar 70 rumah dengan jumlah 150 kepala keluarga yang menempati Gang Mawar yang terdampak banjir akibat luapan Kali Bekasi. Saat ini warga masih melakukan aktivitas karena memang saat banjir ini dari warga ini BPBD Kota Bekasi maksud kami menyiapkan satu perahu karet untuk mobilitas keluar masuk ke area pemukiman Gang Mawar yang memang terendam banjir. Karena ada beberapa warga yang memang di sini ini berusaha rumahan seperti itu karena seperti industri dari tempe dan tahu sehingga mereka harus bolak-balik untuk mengecek dagangannya seperti itu, tempe dan tahu, pembuatan tempe dan tahu sehingga mereka harus memerlukan perahu karet. Sementara itu warga juga telah mengungsikan kendaraan seperti sepeda motor karena ke kondisi perumahan yang konturnya lebih tinggi karena perumahan Gang Mawar ini merupakan perumahan atau pemukiman warga yang memang kondisinya menurun dan bersebelahan dengan Kali Bekasi, Imron. Baik, di Margahayu Bekasi Timur, ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sementara itu berdasarkan data hingga siang hari ini ada 70 rumah yang terdampak banjir di kawasan Margahayu Bekasi Timur. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alexander Begur dari Bekasi, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Anggi Mendarwan yang melaporkan dari Kebonpala, Jakarta Timur. Terima kasih rekan-rekan. Dan informasi usai jeda, Saudara, Gubernur Jakarta Pramono